ruang tamu yang semula bersih dan wangi berubah dengan tumpahnya darah dan berbau amis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam. Saatnya kita lanjutkan tulisan dari Restui Ratmaja. Kita ada di part kedua atau part terakhir. Tapi sebelum mendengarkan cerita dari Restui Ratmaja, jangan lupa absen di kolom komentar dari mana kalian. Mari kita lanjutkan ceritanya. Lebih baik anak kecil ini diasuh oleh keluarganya ya kan? Mungkin anak kecil ini sengaja dibuang karena tak memiliki turunan ilmu kanuragan, benar kan? Ya, begitulah. Payah memang keluarga Asmoro Harjo ini. Dia membuang anggota keluarganya yang tak memiliki kemampuan ilmu kanuragan, jelas Lingga. Dan akhirnya, mereka berdua pun membawa Putri menuju rumahnya. Dengan begitu, penyerbuan ke tempat keluarga Asmoro Harjo digagalkan. Setelah mereka berdua kembali ke rumah, Brotoseno terkejut dengan kehadiran orang yang asing yang berada di rumahnya. Apa yang kalian lakukan itu? Tanya Brotoseno. Anak ini terikat di gerbang desa. Seluruh keluarga Asmoro Harjo meninggalkannya di sana. Kita kasihan. Brotoseno memiliki firasat yang tidak enak terhadap anak perempuan itu. Bisa jadi anak ini adalah menjadi malapetaka bagi seluruh keluarganya. Udah, lepaskan dia ke hutan ya. Ini akan menjadi petaka bagi keluarga kita. Ya, aku menolak. Dia kan masih kecil, kasihan loh, ucap Pramudia. Bukankah ayah sendiri yang berkata kita harus menebarkan budi luhur kepada alam? Kalau memang ini jebakan, mungkin kami berdua telah tewas di perjalanan. Tapi kan nyatanya tidak. Tidak ada siapapun yang menyerang kita. Iya kan? Jelas Lingga. Brotoseno semakin khawatir. Kedua anaknya belum tahu akan petaka yang disebabkan oleh Sandra. Sebagaimana zaman dulu ketika para atasan terjatuh karena Sandra yang dijadikan titik terlemah para keluarganya. Brotoniharjo memang terkenal dengan keluarga yang peduli akan kedamaian. Namun beberapa puluh tahun yang lalu, keluarga Brotoniharjo hancur karena Sandra yang sama, yaitu anak kecil, jelas Brotoseno kepada Lingga dan Pramudia. Pramudia dan Lingga hanya terdiam. Mereka berdua tidak berkomentar lagi. Lepaskan anak kecil ini ya, jelas Brotoseno. Tiba-tiba, suara genderang perang berbunyi dari kejauhan. Lingga mengeluarkan ajian khusus untuk mendeteksi lawan. Dan benar, ternyata ini adalah jebakan. Brotoseno dan Pramudia langsung turun ke medan perang. Pramudia, jaga anak kecil itu ya. Jika sudah waktunya, bawa dia keluar dari sini, ucap Lingga. Pramudia paham apa maksud dari kakaknya itu. Dia menimpali bahwa keluarganya telah dijebak oleh anak kecil itu. Keringat dingin berjatuhan dari wajah Pramudia. Dia ketakutan. Dia tak mau seluruh anggota keluarganya mati terbunuh. Tiba-tiba pipinya dipegang oleh anak kecil itu. Anak kecil itu menghapus keringat dingin dari Pramudia dengan tangan mungilnya. Mas ketakutan ya? Tanya Putri pelan. Pramudia terkejut mendengarnya. Dia hanya tersenyum sambil memegangi rambut anak kecil itu. Siapa namamu? Tanya Pramudia. Putri Asmoro Harjo, jelas Putri. Pramudia tersenyum. Dia tak bisa lama-lama menjaga Putri. Ya sudah, aku harus pergi dari sini dulu ya, ucap Pramudia. Pramudia tahu bahwa penyerangan ini berat sebelah. Keluarga Asmoro Harjo telah mempersiapkan semua. Brotoseno dan Lingga diketahui tewas dalam penyerangan keluarga Asmoro Harjo.
Pramudya pergi meninggalkan rumahnya sekaligus meninggalkan Putri sendirian di dalam rumah. Amukti tahu bahwa ada satu orang lagi keluarga Brodoniarjo yang tersisa. Amukti langsung menerobos masuk ke rumah, namun yang ditemuinya adalah seorang putri. Amukti langsung mencari-cari sisa keluarga Brodoniarjo yang tersisa. Namun dia tak menemukannya. Ki Hajar Asmoroharjo langsung memasuki rumah Brodoniarjo. Dia mendapati putri yang sedang makan ubi-ubian. Kerja bagus putri, senyum Ki Hajar Asmoroharjo. Sisa satu keluarga Brodoniarjo yang menghilang, jelas Amukti. Jangan takut, dia akan kembali kok. Namun putri akan menghalangi penyerangannya, ucap Ki Hajar Asmoroharjo. Memangnya kenapa? Tanya Amukti. Seseorang yang telah memiliki ikatan batin terhadap anak kecil, maka dia akan sulit melupakan ikatan batin itu. Jika memang dia tak pernah menganggap, itu berarti akalnya telah hilang. Penyerangan itu memberikan luka dalam kepada Pramudya. Dia tak segan lagi untuk membunuh semua yang menghalanginya. Terlebih lagi adalah seorang anak kecil yang menjadi penghalang baginya. Selama berhari-hari, Pramudya mempelajari ilmu kanuragannya. Namun berbeda dari yang lain, Pramudya justru mempelajari ilmu santet. Pramudya didapati tengah bertapa di sebuah gunung yang terkenal. Dia kemudian mempelajari ilmu santet yang terkenal dengan santet getih sewu. Santet ini bisa membuat korbannya mati dengan mengeluarkan banyak darah dengan seketika. Pramudya hanya butuh waktu beberapa hari saja agar dia bisa menguasai santet ini. Lain halnya dengan itu, keluarga Ki Hajar Asmoroharjo sedang melakukan pesta kemenangan. Putri yang dinobatkan sebagai penyelamat keluarganya pun dipuji-puji. Namun Putri tidak senang. Dia malah bersedih dengan kelakuan keluarganya. Keluarganya telah membunuh banyak orang yang tak bersalah demi memperluas lahan kekuasaannya. Putri hanya berpikir bahwa orang yang baru saja ia temui adalah orang baik. Orang itu adalah salah satu dari keluarga Brodoniarjo, tepatnya Pramudya Brodoniarjo. Kau yakin dia tak akan kembali? Tanya salah satu anggota keluarga Asmoroharjo kepada Ki Hajar Asmoroharjo. Dia tak akan pernah kembali lagi. Ilmu kanuragannya sangat tipis. Dia tak mampu menguasai satu ajian penuh, jelas Ki Hajar. Amukti menatap putri yang masih menangis tiada henti. Dek, kamu kenapa toh? Tanya Amukti. Putri lalu menatap Amukti dengan tajam. Kalian semua pembunuh, teriak Putri dari kejauhan. Teriak Putri ini terdengar oleh Ki Hajar Asmoroharjo. Para anggota keluarga yang lain tidak terima dengan apa yang telah diucapkan Putri. Ki Hajar Asmoroharjo mendekati Putri. Dia kemudian mencekik Putri hingga tubuhnya melemas. Kau mau mati ya? Putri, kau mau mati? Tanya Ki Hajar. Amukti mencoba melepaskan tangan ayahnya yang terlalu keras itu. Ayah, hentikan ini. Putri bisa mati loh ya. Ki Hajar Asmoroharjo menatap Amukti. Seketika tubuh Amukti langsung bergetar. Dengan terpaksa, Ki Hajar melepaskan Putri yang lemah itu. Putri menangis semakin kencang. Dia memegangi lehernya. Nafasnya tak beraturan. Amukti langsung menuju ke tempat Putri. Kamu gak apa-apa, Dek? Sudah, sana masuk ke kamar ya, jelas Amukti. Putri dibawa keluar. Di ruangan tamu hanya tersisa anggota keluarga lainnya. Di dalam kamar, Putri digeletakkan di dalam kasur. Amukti yang merupakan kakaknya sangat terharu melihat kondisi Putri yang melemah. Mas, ucap Putri saat itu. Kamu manggil siapa, Dek? Pramudya. Amukti terkejut. Ada apa hubungan antara Putri dengan dia? Kok tiba-tiba dia memanggil Pramudya? Jangan. Amukti tahu siapa yang akan datang. Dia adalah Pramudya, anggota keluarga Brodoniarjo yang berhasil selamat. Kamu di sini ya, Dek? Biar aku yang keluar sejenak, ucap Amukti. Ruang tamu yang semula bersih dan wangi berubah dengan tumpahnya darah dan berbau amis.
Ini santet." Namun baru saja Amukti mengucapkan itu, lehernya seperti dicekik. Amukti tak bisa bergerak. Sedikit demi sedikit dari telinga keluar darah yang banyak. Putri," teriak Amukti. Putri yang tergeletak di kasur segera bangkit untuk melihat sang kakak yang berada di luar kamar. Namun ketika dia membuka pintu, Putri terkejut melihat seluruh keluarganya telah tewas. Terlebih lagi sang kakaknya Amukti. Putri melihat Pramudya sedang berdiri di hadapan Amukti. Putri mencoba mendekat namun Pramudya melarang. "Mas, jangan," ucap Putri sambil menangis. "Keluargaku sudah hancur, Mas. Perang santet ini akan mengakhiri kisruh keluarga kita," jelas Pramudya. Putri bersikukuh untuk terus maju, namun Pramudya segera membunuh Amukti yang sudah sekarat itu. Kejadian ini terjadi di hadapan Putri. Putri yang semula bersedih kini berubah menjadi sangat marah. Pramudya melarikan diri setelah membantai habis keluarga Putri. Dan yang tersisa saat itu hanyalah rasa sakit, perasaan marah dan pembalasan dendam. Pramudya tidak pernah menampakkan lagi di hadapan Putri. Namun, menurut kabar dari narasumber, keluarga Brotoniarjo dan Asmoroharjo masih berkisruh hingga sekarang. Putri yang disebut-sebut sebagai orang yang masih mendendam sampai saat ini. Cerita ini didapat dari salah satu narasumber. Mohon maaf apabila ada kesamaan nama, keluarga maupun cerita. Terima kasih. Saya Restu Wiratmaja. Sampai jumpa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.